Halo, saya Pitra. Saya mewakili Engage Media, fasilitator linking and learning di Indonesia. Saya Sariro dari Yasanti, Yayasan Anissa Swasti. Saya mau cerita, saya buruh gendong itu sejak tahun 79 hingga sekarang. Nama saya Rubinem, asal saya dari Sentolo, Kulon Progo. Perkenalkan, nama saya Suyatni, panggilan Yatni. Nama saya Rini dari Sabda, Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak di Hola WDCC, Women Disability Center. Saya pikir selama ini pengetahuan di dalam organisasi, terutama di dalam komunitas, dan melalui individu-individu yang memang menguasai isu-isu, itu perlu kita terus adakan supaya setiap orang bisa memahami apa tujuan dari kerja-kerja masyarakat sipil selama ini. Belajar, kemudian berkegiatan bersama teman-teman lain, itu juga meningkatkan kesadaran saya dalam pelibatan ataupun meningkatkan inklusivitas itu sendiri. Karena dulu saya tidak disekolahkan sama orang tua saya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan saya selama ikut Yasanti, saya bisa membaca sedikit-sedikit, bisa menulis sedikit-sedikit. Kita sudah mengenal linking and learning sebelum kita masuk ke programnya Voice. Karena metode yang dipakai di linking and learning juga kita praktekkan juga di lapangan. Umpamanya tentang pelatihan itu juga tentang belajar bersama di beberapa pasar, di 4 pasar kita juga laksanakan belajar bersama. Beringharjo, Pasar Giwangan, Pasar Gamping, dan Pasar Keranggan. Itu dalam materi sekolah ada gender perempuan, terus ada advokasi, terus ada tentang kesehatan, terus tentang hak perempuan dan apa itu hukum-hukum. Karena ada lingkaran di linking and learning itu ada teman yang punya memang kapasitas untuk di desa, waktu itu di IRE ya. Nah, kami untuk bagaimana melibatkan ibu-ibu paguyuban buruh gendong di desa itu dalam program-program di desa. Apa yang diminta selama ini buruh gendong itu meminta dari pemerintah itu pengakuan secara tertulis dari pemerintah, terus yang kedua tentang kesehatan, terus yang ketiga tentang upah layak. Pemerintah memiliki keharusan untuk mengadakan fasilitas yang memang untuk semua, no one left behind. Nah, supaya tidak ada satu orang pun yang tertinggal ya, dalam sebuah pembangunan. Saya menjadi disabilitas usia 2,5 tahun, terkena polio. Kaki kiri saya lumpuh. Saya pakai krek tahun 2014. Nah, setelah itu saya mencoba menggunakan kursi roda kalau aktivitasnya terlalu lama terkait dengan berjalan. Di Jogja, saya kira adalah salah satu kota yang cukup baik dalam memberikan pelayanan yang aksesibel bagi publik. Akan tetapi, ada beberapa catatan yang masih perlu diperhatikan oleh pemerintah. Seperti kemarin ketika kita mencoba akses pelayanan atau fasilitas publik yang ada di Malioboro, di sana masih ada kesulitan yang dialami oleh teman kursi roda. Mau masuk mall juga ada space segini, kalau tidak ada orang, kita akan susah untuk terutama untuk yang kursi roda itu agak susah untuk naik. Kita tadi mau masuk dari depan, cuma kan tangga, kita nggak bisa, harus dilarikan ke Hotel Ibis ini yang bisa masuk ke sini juga. Kalau kita sendiri tadi ada space mungkin ada 10 sentian yang kita nggak bisa masuk sendiri. Dari semua masalah gitu ya, ataupun tantangan yang kita hadapi, terutama dalam hal aksesibilitas di ruang publik bagi teman-teman difabel,
bagaimana peran dari kita. Sebelumnya saya hanya melihat inklusi itu adalah bagaimana penerimaan diri satu kelompok ke kelompok lain, satu agama ke agama lain, dan ternyata tidak melulu soal itu. Nah, inklusivitas itu adalah bagaimana difabel itu dilibatkan dan kebutuhan mereka, keperluan mereka itu ada di setiap event-event yang dilaksanakan. Contohnya dalam program Voice di teman-teman Linking and Learning itu juga belajar bahwasanya difabel mereka mampu ketika mereka diberikan kesempatan yang sama. Mayoritas di anggota di Beringharjo ini adalah lansia. Program di Indaba itu sangat masukan juga sangat bagus bagi kami karena program lansia kita bisa belajar dari Filipina, dari Afrika, cerita-cerita tentang ada yang jadi di sana itu sangat menginspirasi bagaimana program lansia di Indonesia itu bisa juga ditingkatkan karena selama ini belum sampai kepada keputusan yang sangat substansi di negara. Saling terhubung dan sama-sama belajar untuk suatu hal yang ingin dipelajari atau bertukar keahlian atau menjalankan suatu kampanye bersama atau advokasi yang dirancang bersama-sama itu sangat memungkinkan untuk berlangsung di dalam skema terhubung dan belajar. Saya di kelompok dijadikan pengurus untuk jadi bendahara, terus saya jalani walaupun saya itu belum punya pengalaman. Ibu-ibu itu majunya itu bukan kok karena ketuanya, bukan kok karena pengurusnya, pokoknya ibu-ibu semua itu mendukung. Ada kumpulan di desa itu, di desa saya. Ya kalau di desa saya pertemuan sudah diakui sama Pak Lurah desa saya, sudah diakui kalau menjadi organisasi buruh gendong, tapi ya masih ada kekurangan belum masih. Pertemuan di Kulon Progo itu kepala desa saya juga sudah datang, tapi Pak Kepala Desa saya itu belum komentar apa-apa. Kemudian termasuk juga dari ilmu dari Linking and Learning. Kalau saya pribadi yang ikut di pelatihan itu, saya langsung waktu itu karena kan saya memang berminat di belajar tentang dokumentasi, video dan lain-lain. Di dalam Voice, Linking and Learning meminta teman-teman untuk melihat lagi hubungan-hubungan yang bisa ditarik ke proses belajar bersama.